Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bab 120 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatih, menyeru seluruh makhluknya untuk beribadah kepadanya. Wa manna min ba'di dzalika 'ala man yasha bil Islam tafaddulan minhu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan setelah itu kepada siapapun yang dikehendakinya dari makhluknya, Allah berikan nikmat keislaman, berangkat dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat. Wa'lam anna Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala da'a al-khalqa kullahum ila ibadatih. Allah menyeru seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya. Itu qadarullah syar'iyyah. Ya. Wa manna min ba'di dzalik 'ala man yasha bil Islam tafaddulan minhu. Itu qadarullah kauniyah. Yani seluruh makhluk setelah diseru kepada keislaman oleh Allah, apakah semuanya kemudian Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam? Enggak. Ya, enggak demikian. Ya. Ternyata sebagian memang tetap berpaling dan menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka hakikatnya yang berada dalam kondisi Islam, berislam, hakikatnya adalah berangkat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepadanya, ya. Taufiknya, hidayahnya, irsyadnya dan taufiknya, ya. Taib, di sini Al-Imam rahimahullah berkata, ketahuilah wahai para muslim, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, tanabbah li hadzal amr, ya. Coba perhatikan perkara ini. Wahu, yaitu annallaha khalaqal khalqa kullahum li ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menciptakan seluruh makhluk seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah, agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahidun, agar mereka menjadikanku satu-satunya zat yang diibadahi dan dinafikan hal-hal lain yang diibadahi selainku. Artinya gitu. Liya'budun yakni liwahidun. Ya. Hadza min nahiyatil ikhbar. Ayat ini menyampaikan sebagai sebuah kabar bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya untuk beribadah kepadanya. Tapi ada sisi lain, Allah pun mengkabarkan hal tersebut dalam bentuk perintah. Ya, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Rabb yang telah menjadikan bagi kalian muka bumi ini terhampar, was-samaa'a binaa'a, muka bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya, ya. Sebagai sebuah bangunan yang menutupnya. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Rabb yang telah menurunkan dari langit air yang dengannya ditumbuhkanlah, ya, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan sebagai bentuk rizkinya bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahuinya. Nah, ayat ini menjelaskan dari sisi perintah, yakni Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Ayat yang pertama tadi dari sisi kabar bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya, ya. Qala ta'ala, Allah pun berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian.
Sesungguhnya hari kiamat itu kelak nanti zalzalatas sa'ah, yakni the doom. Ya? Masa kehancuran nanti. Hari kiamat tersebut itu adalah sesuatu yang sangat syai' azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Wa qala, Allah pun berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian terlena oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian sampai terlena dari Allah oleh apapun. Ya, fahadha khitabun li jami'in nas mu'minihim wa kafirihim. Nah, ungkapan yang Allah sampaikan ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik mukminnya ataupun kafirnya. Jinnihim wa insihim, baik jinnya maupun manusianya. Bi'ayyufridullaha bil ibadah. Tujuannya agar mereka diserukan untuk menjadikan Allah satu-satunya hal yang diibadahi, wala ya'budu ma'ahu siwah, dan agar para makhluknya tidak beribadah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la rabba lahum illallah, karena hakikatnya tidak ada Rabb bagi mereka, tidak ada Rabb lain bagi mereka melainkan Allah. Yani tidak ada zat lain yang memiliki dan berkuasa dan mengatur apapun yang terjadi di alam semesta ini dan apapun yang terjadi pada diri mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya tidak ada Rabb bagi mereka kecuali hanya Allah. Ya. Wal ghalib 'ala an-nida'at fi as-suwar al-makkiyah ya ayuhan nas, wal ghalib 'alayha fi al-madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Wa in kan qad yujad syai'un fi as-suwar al-makkiyah wa as-suwar al-madaniyah ghairu dhalik. Kata-kata nida'at, ya ayyuha, wahai sekalian, wahai sekalian. Oke? Kalau surat-suratnya sifatnya makkiyah, surat-surat yang makkiyah, surat-surat makkiyah adalah surat-surat yang turun pra-hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi hijrah. Biasanya surat-surat tersebut nida'at, seruan-seruan Allah yang ya ayyuha begitu, biasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau surat tersebut makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Tapi kalau surat-surat madaniyah, surat-surat yang turun pasca hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya ya ayyuhalladzina amanu, tuh nidaatnya, seruan Allah nidanya itu umumnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tuh wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, tuh begitu. Kalau surat-suratnya makkiyah, umumnya seruan Allah wahai sekalian manusia. Okay? Tapi surat-surat yang madaniyah umumnya wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalaupun ada sih beberapa kasus pengecualian, surat makkiyah wahai orang-orang yang beriman. Ada. Di surat madaniyah wahai orang-orang ya, wahai sekalian manusia ada. Ya, ada pengecualian, tapi umumnya demikian kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Lakin al-ibrah bil ghalib. Tapi kita hitung ibrah nih, yang nilai kita ambil dari yang ghalib, dari yang common, dari yang umum. Fahadha nida yadul dilalah sariha ala anna al-ibadah la tasluh illa lillah. Dan seruan ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian para manusia, ini menunjukkan, ya, menjadi sebuah petunjuk yang terang bahwasanya bentuk ibadah itu tidaklah absah kecuali hanya ditunjukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala amara biha jami'an nas. Dan demikian Allah perintahkan ibadah tersebut bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada seluruh manusia, bahkan kepada para jin juga. Bahkan Allah jelaskan di sini, Allah menciptakan mereka, manusia dan jin, hanya dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Falaisa li ahadin fiha yastihqaq. La al-malaikah wala al-anbiya wala al-awliya wala al-salihin wala al-jin wala al-ins wala ayya makhluk. Al-ibadatu haqqun lillahi 'ala al-khalqi ajma'in. Dan bahwasanya tidak ada makhluk yang memiliki hak untuk diibadahi sama sekali. Tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia, ya, tidak para nabi, tidak para wali, tidak orang-orang saleh. Mereka semua tidak memiliki hak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah. Enggak sama sekali. Ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah ke atas seluruh makhluknya, ya. Maka syirik hakikatnya ketika kita apa? Menjadikan pada makhluk
pada hal lain selain Allah sesuatu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengaturkan doa kita, permohonan kita kepada makhluk, padahal hal tersebut kuasanya atau haknya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesyirikan itu, ya. Nanti lebih jauh lagi dijelaskan pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti meminta hujan, ya. Seperti meminta rizki, meminta kesembuhan. Ini hak yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan syariatnya sebagai bentuk sebab-sebab yang berobatlah kepada ahli obat, ya. Ahli medis atau perlu apa? Perlu pertolongan apa? Mau membangun, cari ahlinya. Mau perbaiki kendaraan, carilah ahlinya. Oke? Namun hakikatnya itu semua keputusan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan, memohonkan hal tersebut, meyakini bahwasanya itu kita dapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Ya? Apapun yang kita dapatkan. Demikian seperti seseorang yang kejeblos, dia kejeblos, nunggu orang lewat tolongin. Oke? Seseorang lewat, tolongin dong, tolongin. Nah, ditolonginlah dia. Apakah dia syirik dengan itu? Enggak. Karena hal itu emang mampu dilakukan oleh makhluk, nolong begitu. Tuh. Tapi ketika dia meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya jadi haknya Allah Subhanahu wa taala atau kuasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minta sama makhluk untuk tahan hujan. Apa? Mau bikin balap motor katanya. Atau minta hujan, kenapa? Ini panas kelamaan. Minta sama makhluknya, sama dukunnya. Itu syirik, fix. Itu syirik kubra, syirik besar. Ya, karena kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad-da'wah ila ibadatillah ammah. Maka seruan untuk beribadah kepada Allah adalah seruan yang umum. Walakinnal mumtathilin li hadhihi ad-da'wah hum khawasul ibad. Tapi yang merealisasikan atau memenuhi seruan Allah tersebut hanyalah hamba-hamba Allah yang spesial. Wal katsir, kebanyakan hamba Allah a'radu an ibadatillah. Mereka semua berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qalilu humul ladzina asghaw ila hadzal nida. Hanya sebagian kecil dari hamba-hamba Allah yang memenuhi seruan Allah tersebut. Wa hadzal amr famtathalu amrallah fahadahumullahu jalla wa ala lidzalika wa waffaqahum. Nah, hanya sedikit yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, mereka yang menyambut seruan Allah tersebut, dari situlah Allah berikan kepada mereka taufik, ya. Bisabab iqbalihim wa isghaihim, berangkat dari penerimaan mereka akan seruan Allah, ya. Tunduknya mereka kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Fasabab min qibalil abd, maka ketahuilah bahwasanya sebab itu dari sisi hamba. Wa taufiq, adapun taufiknya min qibalillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiqullah mutarattab ala sabab minal abd, dan taufik dari Allah nih datangnya sesuai dengan sebab yang datang dari hamba. Fa idza fa'ala al-'abdu as-sabab fa innallaha yuwaffiquhu wa yuyassiruh. Apabila si hamba melakukan sebabnya dulu, dari situ Allah akan berikan kepadanya taufik dan Allah akan mudahkan baginya. Tuh. Jadi nggak boleh kita berhujjah dengan qadarullah kauniyah. Ya, kalau Allah mau, niscaya kita tidak syirik, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka berhujjah dengan qadarullah kauniyah. Nggak bisa demikian. Orang yang diberikan keimanan oleh Allah, terlihat ada penerimaan dulu di hatinya kepada seruan keimanan tersebut. Ada usaha dulu darinya untuk menjalankan nilai keimanan tersebut. Dari situ taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hujjah orang-orang yang kafir, kaum musyrikin. Demikian, di mana mereka berkata, Allah kisahkan perkataan mereka di dalam kitabnya, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Niscaya mereka orang-orang yang musyrik ini akan berkata, andai saja Allah mau, kita tidak akan bersyirik. Kita tidak akan melakukan kesyirikan. Wala abauna wala haramna min syai'. Demikian juga, kalau Allah mau, tidaklah kakek nenek moyang kita terdahulu syirik kepadanya. Ya?
Dan tidaklah kita haramkan satu hal pun. Yani apa yang Allah halalkan kepada mereka. Itu hujah orang-orang yang kafir, hujah kaum musyrikin. Mereka tidak diberikan taufik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mereka melakukan sebabnya. Tidak mereka buka hatinya untuk seruan keimanan tersebut. Akhirnya diharamkanlah dari taufik untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba melakukan sebab-sebabnya, okay, maka dari situ Allah akan memberikan kepadanya taufik dan Allah akan permudah baginya. Lalu Allah berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya effort kalian ini beda-beda satu sama lain. Usaha kalian, effortnya, usaha kalian satu sama lain beda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang usahanya, okay, mereka melakukan nilai-nilai keimanan. A'ta wattaqa. Mereka a'ta yani mengeluarkan infaknya, nafkahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan mereka pun mengimani akan ganjaran Allah nanti, al husna yakni jannah, surga. Okay? Baru fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya. No. Jadi mesti terlihat dulu adanya keimanan kita, adanya usaha kita, pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudahan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Ada penerimaan hati dan ada sebab yang kita lakukan dulu sebelumnya. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang memilih untuk bakhil, enggak mau berbagi, enggak mau mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah, wastaghna, dan belagu seolah-olah dia enggak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mengingkari ganjaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari akhir, mengingkari surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya untuk kemalangan. Kami mudahkan jalan kecelakaan baginya. Yang awal tadi kami mudahkan jalan kemudahan baginya, kami mudahkan baginya jalan menuju surga karena terlihat effortnya memang. Nah, barulah datang taufik dari kami, kemudahan dari kami. Jadi tergantung, ya. Maka jalan mana yang akan kalian pilih? Al-hidayah laha sabab. Maka sekali lagi, hidayah itu ada sebabnya. Wadhalal lahu sabab. Demikian juga kesesatan itu ada sebabnya. Min kibalil abd. Semuanya itu terjadi dari hamba. Fahadha yajib atanabbuh lah. Ini hal yang harus kita berikan perhatian. Awas. Ya. Lianna hunak may yaqul. Karena sebagian orang ada yang berkata, in kan qaddara liyal hidayah fasa'ahtadi. Andai saja Allah takdirkan bagiku untuk dapat hidayah, niscaya aku akan berada di atas hidayah. Begitu. Yani aku akan mengikuti jalan hidayah. Menjadi tadi seperti kaum musyrikin yang berhujjah dengan qadarullah kauniyah untuk kesyirikan yang mereka pilih, untuk kekufuran, jalan kekufuran yang mereka pilih. Wa in qaddara liyad dhalalah fasadin, dan kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan emang untukku kesesatan, ya udah mau gimana, aku sesat aja. Begini sih. Wa hadza kalam batil. Ucapan demikian ucapan yang batil. Wahtijajun bil qadar. Ini bentuk berhujjah dengan qadar. Nah, itu enggak boleh. Berhujjah dengan qadar kan enggak boleh, ya. Wa yansa hadza anna fi'la sabab min qibalihi. Dia lupa bahwasanya sebab itu harus datang dari dirinya sendiri. Wala yahsula 'alal hidayah. Tidak akan dia pernah dapat hidayah biduni sabab abadan. Tanpa adanya sebab dulu dia tampakkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta idza aradta al-aulad. Demikian, misal, apabila kau menghendaki anak, okay? Maka kau harus lakukan dulu sebabnya. Yang memberikan anak siapa? Tapi apakah kau mau minta anak tanpa kawin? Labud an tatazawwaj. Kau harus nikah dulu kan untuk bisa mendapatkan anak. Demikian kau mau rizki, kau memohon rizki kepada Allah yang ngatur rizki. Tapi gue di rumah aja gitu, nggak mau keluar rumah pagi, nggak mau lakukan usaha, nggak mau lihat peluang-peluang rezeki dan lain-lain. Mau diem aja gitu di rumah. Nah, terus dia bilang kalau Allah mau kasih rezeki, Allah kasih. Kalaupun aku selonjoran di rumah. Itu hak Allah sih, bisa aja gak? Bisa aja itu hak Allah, tapi bagimu dosa hitungannya. Karena kau tidak mau melakukan sebabnya dulu, melakukan upaya. Bahasa kita nih ikhtiar. Bahasa kita ikhtiar. Padahal ikhtiar mah artinya pilihan. Cuma nyampe sini mah ikhtiar artinya usaha ya.
Ya, ikhtiar itu artinya pilihan. Options, ikhtiar. Oke? Di sini mah ikhtiar artinya usaha. Ya. Nah, sanawiyah juga SMP sini mah. Di sana mah sanawiyah SMA. Ya, aliyah kan sini SMA. Sono tuh aliyah S1. Ya. Nah, kita mesti ikhtiar dulu. Tuh, ikhtiar dah. Ya. Maksudnya mesti melakukan sebab. Ingat yang pernah kita jelaskan. Ada sabab, ada musabbib al-asbab. Hakikatnya sebab yang kita lakukan juga bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, dia bisa melakukan sebab-sebab dan lain-lain. Itu berangkat dari taufik Allah baginya juga. Karena Allah kehendaki baginya kebaikan. Hakikatnya demikian. Tapi kita nggak boleh berhujah dengan itu. Makanya selalu kita bilang dari awal. Dari dulu kita bilang berulang-ulang. Orang yang Allah takdirkan sesat, itu berarti emang pantas dia sesat. Allah Maha Adil. Seorang hamba yang dia berjuang mencari petunjuk, tulus doa minta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari jalan petunjuk. Bingung dia menghadapi fitnah yang ada, yang mana ya Rabb jalan yang benar tuh. Terus dia menuntut ilmu, minta petunjuk tulus sama Allah. Allah takdirkan bagi dia kesesatan, kalau gitu Allah zalim. Nggak mungkin. Ya? Orang yang Allah takdirkan kesesatan, berarti emang layak dia Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Ya, ini yang selalu kita ulang-ulang dan dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan hidayahnya. Ya. Amma law baqit azab wa lam tatazawwaj fala yatika auladu. Adapun apabila kau bertahan untuk jomblo dan enggak mau kawin, kumaha deuk menang anak atuh. Pakai bahasa Sunda ini. Bagaimana kan datang anak bagimu? Bisa aja sih seseorang berhujah, Maryam alaihissalam bisa dapat Isa alaihissalam tanpa suami, bisa sih. Cuman orang keren, lu tahu diri deh. Siapa lu? Kok bisa minta pengecualian di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta? Kok bisa? Ngaco juga, ya enggak? Itu mesti melakukan upayanya. Ya. Falau jalasta wa lam ta'mal syai'an, andai saja kau terus duduk dan enggak mau melakukan upaya apapun, wa atamatta 'alal qadar, dan kau bersandar kepada qadar saja, fala ya'tika syai'. Maka sungguh tak akan datang apapun padamu. Nggih? Wa idza qumta wa 'amilt, namun apabila kau bangkit, melakukan upaya, wa tasabbabta wa talabta rizq, kau melakukan usaha-usaha untuk mengejar rizki, yassarallahu lak. Dari situ baru Allah mudahkan rizki bagimu. At-tuyur wal bahaim la tabqa fi awkariha wa ma'waha. Demikian juga burung-burung dan hewan-hewan. Tidaklah mereka bertahan diam di kandangnya atau di sarangnya. Bal taghdu khimasa wa taruhu bitana. Tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang melakukan upaya. Mereka keluar rumah pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Dan pasti mereka pulang ke rumah di sore hari dalam keadaan perut terisi. Ya, tadhhab li talabil rizq. Mereka pergi keluar dari sarangnya untuk mengejar rizki. Fala budda min fi'lis sabab. Maka harus kita melakukan sebabnya. Kadzalikal hidayah, demikianlah hidayah. La tahsulu biduni sabab. Tidaklah dapat kita dapatkan hidayah tersebut tanpa sebab. Wadhalal. Demikian juga kesesatan yang terjadi. La yahsul biduni sabab minal abd. Tidaklah kesesatan tersebut terjadi pada seorang hamba kecuali pasti karena sebab darinya. Ya, di antara sebabnya adalah diamnya dia tak mau mencari hidayah, tak mau mengejar hidayah. Ya, itu menjadi sebab bagi kesesatan. Lianna Allah la yazlim ahadan, karena Allah tidak mungkin menzalimi siapapun. Falladhi yuridul khaira yuyassiruhu Allahu lil khair wa yashrah sadrahu lahu. Maka hamba-hamba yang memang menghendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya kebaikan dan Allah bukakan hatinya bagi kebaikan tersebut. Walladzi yuridu syarr, dan orang-orang yang menghendaki keburukan, yuyassiruhu Allahu lahu. Allah akan mudahkan baginya keburukan, wa yuhayyi'uhu lahu. Allah akan persiapkan ia bagi keburukan tersebut. Jaza'an ala muyulihi wa raghbatihi. Sebagai bentuk ganjaran dari kecondongannya kepada keburukan tersebut dan kecintaannya kepada keburukan tersebut. Falyatafattan al-'abdu li hadzal amr. Awas agar para hamba memahami hal ini.
Fa innahu daqiq jiddan. Sesungguhnya ini perkara yang sangat dalam. Ya, ini bentuk pemahaman yang mendalam dari memahami qadar ini, ya. Fala budda min fi'lil asbab li jami'il umur. Untuk segala perkara, seseorang harus melakukan sebab-sebabnya. Wa minha al-iman wal hidayah. Bahkan untuk keimanan dan untuk hidayah. Wa dukhulul jannah wan nar. Bahkan untuk masuk surga dan neraka. Nah, orang-orang kita makhluk bisa masuk surga itu karena sebab dari kita, yakni karena upaya kita, atau karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Tapi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab. Allah memilih di antara hamba-hambanya yang layak, yang pantas emang dikasih rahmat. Ini hambanya effort kelihatan, dikasihlah rahmat. Iya kan? Dia effort ngejar surga sebisa mungkin. Kalaupun dia terjatuh-jatuh, terseok-seok, sebisa mungkin dia ngejar surga. Kejeblos lagi di maksiat, tapi dia nggak berhenti untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan effortnya, sebabnya kelihatan. Nah, dari situ ini sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Allah berkata kepada hamba demikian, "Falyaf'al 'abdi ma syaa faqad ghafartu lahu." Bagi hambaku yang itu, lakukan apapun yang dia mau, terserah. Sungguh telah aku ampuni baginya dosa-dosanya. Allah. Karena kelihatan usahanya, upayanya sebisa mungkin untuk menahan diri dari keburukan tersebut. Qadarullah kejeblos lagi di situ. Ya, tapi nggak berhenti dia, nggak pernah putus asa dan nggak pernah bosan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana juga hewan-hewan demikian. Mereka melakukan sebab, kalaupun Allah telah mengatur rezekinya. Dan demikianlah bentuk bertawakal. Bertawakal bukan diem nyender, ngopi, majlas. Enggak. Tawakal, lakukan upaya, lakukan usaha. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Andai saja kalian benar-benar bertawakal kepada Allah. Yani kalian serahkan seluruh perkara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling optimal. Andai saja emang kalian demikian, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizkinya kepada kalian kama yarzuqut thayyr, sebagaimana Allah berikan rizkinya kepada burung-burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Di mana mereka keluar rumah di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Mereka nggak mau kemana? Nggak tahu. Punya kantor nggak? Yang jelas mereka tahu, pagi-pagi mereka harus keluar. Allah jamin, mereka pulang sore hari dalam keadaan perutnya terisi penuh. Ya, demikian. Dan jangan kau kira bahwa apa yang kau dapatkan adalah berdasarkan sebabmu. Jangan. Apa yang kau dapatkan adalah hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita lebih terjauhkan dari sifat takabur dan sifat kufur. Sehingga ketika mendapatkan sanjungan atau pujian, Masya Allah ente ini, wah, jangan. Bilang, hadza min fadli Rabbi. Ini hanya dari keutamaan Allah bagiku. Ya. Supaya kita sadar bahwasanya apa yang telah Allah aturkan bagi kita itu terlepas dari upaya yang kita lakukan, Allah telah aturkan bagi kita semuanya. Ya. Dan kita sadar bahwasanya kita dapat melakukan ini semua juga berangkat dari taufik yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apabila kita lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, tadi kita lihat bahwasanya rahmat Allah datang dengan sebab, ya kan? Nah, seorang hamba melakukan sebab-sebab tersebut juga itu diantara bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala juga. Iya kan? Lebih jauh lagi ya mah, gitu. Ya. Ala kulli hal, kita diperintahkan untuk menjadikan sebabnya dan tidaklah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bersandarnya mindset para kaum musyrikin yang berkata, andai saja Allah mau, niscaya kami tidak akan syirik dan tidak juga akan bapak nenek kakek nenek moyang kita melakukan kesyirikan. Itu mindsetnya kaum musyrikin yang berhujjah dengan qadar. Ya. Faqauluh wa manna min ba'di dzalik 'ala man yasha' bil Islam tafaddulan minhu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada siapapun di antara makhluknya dengan keislaman sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebagai bentuk kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lakinna tafaddul min Allah lahu sabab. Nah, demikian kedermawanan Allah yang kita dapatkan ini juga harus ada sebabnya, harus ada sebabnya. Wal hirman lahu sabab. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan kedermawanan Allah demikian pada dirinya, itu juga pasti karena sebabnya. Min kibalil abd. Dan sebab ini datangnya dari sisi hamba. Fala budda ayyulahadh hadha wa la yahtajul insan bil qadar. Maka hal ini harus diperhatikan dan diyakini. Dan jangan sampai seseorang berhujjah dengan qadar. Kalladzina qalu, seperti mereka yang berkata, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Orang-orang yang syirik tersebut niscaya mereka akan berkata, andai saja Allah mau, niscaya kita tidak melakukan kesyirikan. Wala abauna, tidak juga ayah-ayah kami, yakni kakek nenek moyang kami melakukan kesyirikan. Wala harramna min syai'. Takkan juga kita mengharamkan satu hal pun. Wa hadza ihtijajun bil qadar. Ini adalah bentuk berhujjah dengan qadar. Kama ihtajja iblis, sebagaimana iblis berhujjah dengan qadar. Fa bima aghwaytani tuqal. Iblis berkata, dan sungguh, bima aghwaytani, dikarenakan memang kau telah menyimpangkan aku, yakni mentakdirkanku untuk menjadi makhlukmu yang menyimpang dan tersesat. Iblis nih, dia berhujjah dengan itu. Dari situ aku akan menghalangi jalan hamba-hambamu, kecuali mereka yang mukhlas, orang-orang yang ikhlas. Qala iblis. Iblis berkata pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrah aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Sungguh aku akan terus simpangkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka. Sumpahnya iblis dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah azza wa jalla, Allah pun Subhanahu wa ta'ala menjawab, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni, sungguh aku akan terus ampuni bagi hamba-hambaku selama mereka masih minta ampun padaku. Allah. Dia udah bete duluan iblis, ya udah gue simpangin dia istighfar, udah capek-capek gue sesatin dia, dia istighfar, diampunin sama Allah. Tuh lihat, jadi Allah tidak menyalahkan, tidak menghukum hamba karena dia telah pernah tergelincir. Enggak, memang manusia diciptakan dengan sifat salah, sifat khata, mengulang-ulang kesalahan. Tapi selama mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengulang-ulang permohonan ampunnya, selama mereka masih memohon ampun, Allah janji dengan kemuliaannya dan keagungannya, aku akan terusin ampuni mereka. Aku akan terus ampuni mereka selama mereka masih memohon ampun padaku. Ya. Ihtajja bil qadar. Iblis di sini berhujjah dengan qadar. Wa nasiya annahu takabbara an amrillah. Dia lupa bahwasanya dia telah bertakabur dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sujud, nggak mau sujud. Ya. Kemudian suruh sujud kepada Adam alaihissalam, nggak mau sujud. Dia mengingkarinya. Takabur. Merasa lebih mulia. Fallahu aghwa. Akhirnya Allah semakin simpangkan iblis. Bisabab annahu aba wastakbar. Dikarenakan pembangkangannya dan kesombongannya. Wa kana minal kafirin. Dari situlah iblis termasuk makhluk yang kafir. Aba ayyasjud. Ia membangkang untuk bersujud kama amarahullah, sebagaimana Allah perintahkan. Fala hujjata lahu bidzalik. Maka tak ada hujjah bagi iblis untuk hal itu. Al hujjah qaimah alaih. Hujjah terdirikan atasnya. Ini nggak bisa dia berlepas diri atau membela diri akan penyimpangan yang dilakukannya, dikarenakan takdir Allah telah menyimpangkannya. Nggak bisa. Karena hujjah qaimah alaih. Hujjah telah didirikan atasnya. Dan nama hasala alaihi minasyaqawah kana li sabab isyani. Jadi kesengsaraan atau kecelakaan yang didapatkan iblis alaihi la'natullah nih, itu berangkat dari sebab maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah. Wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubair. Dan menahan diri dari peperangan yang terjadi antara Ali, Muawiyah, Aisyah, Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum rahimahumullah ajmain. Wa man kana ma'ahum, dan dari mereka yang bersama dengan mereka, dengan para sahabat ini. Wala tukhasim fihim, dan janganlah kalian memperdebatkan tentang mereka. Wakil amrahum ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan serahkanlah seluruh perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Ya, jauhilah oleh kalian membicarakan para sahabatku dan keluargaku, begitu. Ya, jauhilah oleh kalian membicarakan para sahabatku, yakni fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Wa qawluhu, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli Badr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada para ahli Badr faqal, dan Allah berkata, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian mau, sungguh telah aku ampuni bagi kalian. Ya, tuh. Yani mereka ini radhiyallahu anhum adalah para ahli Badar, ya. Orang-orang yang mulia dari antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi fitnah di antara mereka, Allah takdirkan dengan segala hikmahnya, ya. Nah, ini menjadi peluang bagi para munafikin dan zanadiqah untuk mencela sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang terjadi di antara para sahabat ini, ya. Hakikatnya Allah jadikan tersebut dengan segala hikmahnya, ya. Nggak ada yang sia-sia yang Allah jadikan, nggak ada yang percuma yang Allah jadikan. Minimal hikmah yang bisa kita ambil adalah agar kita kaum yang datang sepeninggal mereka dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, dan bagaimana musuh Islam begitu berusaha sebisa mungkin untuk memecah belah barisan kaum muslimin, untuk membenturkan barisan kaum muslimin satu sama lain. Minimal pelajaran yang dapat kita ambil itu, ya. Dan betapa esensi untuk kompak mendengar dan mentaati penguasa yang ada itu begitu vital bagi stabilitas dan keamanan sebuah umat. Ketika itu terjadilah fitnah yang terjadi di dalam tubuh umat. Nah, nilai-nilai demikian zahir bisa kita ambil dari apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Dan betapa yang selamat, paling selamat di antara mereka adalah yang justru ketika terjadi fitnah, peperangan di antara kaum muslimin, mereka yang menghindarkan diri dan menahan diri dari untuk ikut serta di situ. Ya. Hada aslun azim. Ini di antara usul besar. Wa huwa annahu yajib 'ala al-muslim fi haqqi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar alladziina azaru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hamawhu wa jahadu ma'ah wa badhalu amwalahum wa anfusahum wa taraku diyarahum wa awtanahum tabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'rifa anna lahum min al-fadl ma laysa li ghairihi. Ini di antara dogma akidah yang besar, di antara usul besar, di antara usul-usul akidah ahlus sunnah. Itu wajib bagi muslim dalam memenuhi hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar yang telah menolong, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul dan berjihad, berjuang bersamanya. Mereka yang telah mengorbankan hartanya dan jiwanya dan meninggalkan negerinya, ya, meninggalkan rumahnya demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib agar kita mengetahui bahwasanya mereka para sahabat ini radhiyallahu anhum memiliki keutamaan yang besar yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Fahum khairul qurun. Mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan.
khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang berada di generasiku. Kemudian kaum yang datang sepeninggal mereka, kemudian kaum yang datang sepeninggal mereka. Fa khairu qurunhum as-sahaba radhiyallahu anhum lamma qamu bihi min sahbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa munasaratihi. Maka sebaik-baiknya generasi tentunya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kan mereka adalah kaum yang bergerak untuk berjuang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membelanya dan menyebarkan agamanya dan menyampaikannya kepada kaum yang datang sepeninggalnya, pada umat yang datang di generasi berikutnya. Fahazu hadzal fadl alladhi la yusawihim fihi ghairuhum. Nah, karena posisi itulah mereka mendapatkan keutamaan yang begitu mulia, yang begitu tinggi, yang tidak dapat disaingi oleh generasi yang lain. Walidzalika asna Allahu jalla wa ala alaihim. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala banyak menyanjung mereka, wa radiya anhum, dan menegaskan keridhaan Allah kepada mereka. Sebagaimana banyak disebutkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menegaskan hal tersebut. Allah berfirman, "Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi dan para kaum muhajirin dan para kaum ansar. Mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang sangat sulit luar biasa. Sa'ah al-usrah ini maksudnya perang Tabuk. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Ya. Di kondisi yang dimana hampir saja sebagian dari mereka, yakni dari orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hampir menyimpang hati mereka, summa taba alaihim. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, ya. Innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalatha alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ard bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan ke atas 3 orang yang tidak ikut perang. Ya, ini 3 orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergelincir, digoda sama syaitan sehingga akhirnya nggak ikut berangkat perang Tabuk. Kemudian dihajar oleh para kaum muslimin dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasusnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan lain-lain. Ini diantara pelajaran besar dari pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah. Ya. Sehingga terasa sempit bumi bagi mereka yang sebelumnya terasa luas, dan terasa sempit hati mereka, yakni betapa mereka bersedih, ya. Dan mereka mengira bahwasanya sungguh tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Allah pun menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang, ya. Tapi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, baru sampai bab 121 ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.